warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala siang ini di Masjidil Akbar, kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. Kembali kita belajar membaca Bulughul Maram, dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 470 yang pembahasannya bayanu man la talzamuhumul jumu'ah, penjelasan tentang orang yang tidak wajib Jumatan. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. An Tariq ibn Shihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Jumatan itu wajib bagi setiap muslim untuk dilakukan berjamaah illa arba'atan, kecuali 4 jenis manusia: mamlukun wa imra'atun wa sabiyyun wa maridun. 4 jenis itu adalah budak, kemudian wanita, kemudian anak yang belum balik, kemudian orang sakit. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Lam yasma' Tariqun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Abu Dawud, waqal Tariq lam yasma' Tariqun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tariq tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahul Hakim, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalur Tariq al-madhkur seperti yang disebutkan di atas, namun sahabatnya bukan Tariq bin Shihab tapi Abu Musa al-Ash'ari. Selanjutnya hadis nomor 471, masih satu konteks. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala musafirin jumu'atun, tidak ada kewajiban Jumatan untuk musafir. Rawahu Tabrani bisnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Nah, insyaallah kita akan membersamai 2 hadis ini. Pertama, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Tariq bin Shihab. Tariq bin Shihab bin Abdi Syams al-Ahmasi al-Bajali al-Kufi. Tariq bin Shihab al-Ahmasi. Kenapa disebut al-Ahmasi? Al-Ahmasi nisbah kepada kaum Ahmas. Kaum Ahmas adalah bentuk jamak dari kata al-Hums. Orang Hums artinya orang Quraisy. Wa man waladat Quraisyun wa Kinanah wa Jadilah Qais sammu bidzalika. Siapapun yang lahir di tengah orang Quraisy dan dia berasal dari orang Quraisy bisa disebut sebagai kaum Humus atau orang Ahmas. Kenapa dinamakan demikian? Li'annahum tahammasu fi dinihim, karena mereka adalah orang yang semangat dalam berpegang dengan agamanya. Ay tashaddadu, terlalu serius dalam berpegang agama. Wa min dzalika annahum yakifuna bi Muzdalifah wa la yakifuna bi Arafah. Karena itu mereka wukuf di Muzdalifah dan tidak mau wukuf di Arafah. Wa la yadkhuluna al-buyuta min abwabiha wa hum mahrumun, dan mereka tidak mau masuk rumah melalui depan pintu ketika sedang ihram. Jadi begini,
Di zaman Nabi SAW, sebelum beliau diutus oleh Allah, itu sudah ada haji. Dan sejak zaman jahiliyah, haji itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Mereka datang dari berbagai negeri untuk melaksanakan haji di Baitullah. Sehingga Baitullah dari dulu sudah dimuliakan oleh masyarakat Arab. Nah, pada saat mereka haji, khusus untuk orang Quraisy sebagai penghuni penduduk tanah suci, orang Quraisy itu penduduk tanah suci, mereka kalau wukuf itu tidak mau di Arafah. Nah, wukufnya di mana? Di tepinya Arafah, tapi belum masuk Arafah, di Muzdalifah. Sehingga dia hanya membatasi, kami di Muzdalifah saja. Arafah masih di sana, dia di Muzdalifah. Alasannya apa? Arafah itu di luar tanah haram. Sedangkan kita ini penduduk tanah haram. Arafah itu di luar tanah suci dan kita penduduk tanah suci. Maka bagaimana mungkin ketika kita ibadah malah keluar dari tanah suci? Sehingga kami tidak mau wukuf di Arafah, tapi wukufnya di Muzdalifah. Sehingga mereka terlalu berlebihan dalam memuliakan tanah haram, tapi melakukan yang salah. Sehingga wukufnya di mana? Ditaruh di Muzdalifah. Nah, orang seperti ini diberi julukan Al-Hums, kaum Hums, jamaknya Ahmas. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu disebut Ahmas. Karena itu, sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah, beliau pernah berhaji dan beliau wukuf di Arafah. Sampai disindir sama banyak orang yang datang dari selain Mekah, ya. Orang yang selain Mekah mereka menyindir. Loh, ini dia kan orang Ahmas, kenapa wukufnya di sini? Orang Ahmas wukufnya di mana? Di Muzdalifah. Ini orang Ahmas tapi wukufnya di Arafah. Aneh. Dan itu karena Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah. Sehingga walaupun saat itu beliau belum jadi nabi, tapi fitrah beliau mengajarkan bahwa Arafah itu bagian dari masy'ar dalam haji, bagian dari salah satu situs haji yang disebut dengan masy'aril halal. Ada masy'aril haram, ada masy'ar al halal. Maka Arafah harus dikunjungi. Karena itu setelah Islam datang, penekanan haji ditaruh di Arafah. Sampai Nabi SAW mengatakan, al-hajju arafatun, inti dari haji adalah Arafah. Faman adraka Arafah, siapa yang ketemu dengan Arafah qabla an tatul al-fajru fi lailatul jum', sebelum terbit subuh, sebelum terbit fajar di malam Jumat. Malam Jumat maksudnya malam tanggal 10. Faqad adrakal hajja, maka hajinya sah. Sehingga misalnya datang di Arafah malam hari pun diterima. Yang penting pokoknya dia datang ke Arafah. Sehingga inti dari haji di Arafah. Dan itu dari tanggal 9 waktu duha sampai besok malam, sampai malam besok, batas akhirnya adalah subuhnya. Begitu datang ke Arafah, kalau sudah masuk subuh, hajinya tidak diakui. Karena dulu masyarakat jahiliyah mereka tidak mau mengakui ini. Dan kemarin sudah kita sampaikan, ya, sebagaimana ibadah umrah dan ibadah haji itu dua-duanya menggabungkan dua tanah, antara tanah halal dan tanah haram, antara tanah suci dan di luar tanah suci. Haji itu Arafah di luar tanah suci, sementara tanah haramnya Muzdalifah, Mina dan Mekah. Maka jamaah haji kenapa ketika ngambil mikot tidak perlu keluar dari tanah haram, cukup dari hotel masing-masing atau dari Mina, karena mereka nanti akan keluar ke tanah halal pada saat wukuf di Arafah. Tariq bin Syihab bergelar Al-Ahmasi, berarti beliau orang Quraisy. Adrakal jahiliyah, ketemu dengan zaman jahiliyah. Wara'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa rajulun, dan ketika itu beliau sudah dewasa. Namun ditegaskan,
lakinnahu lam yasma' minhu syai'a. Tapi Tariq bin Syihab tidak pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu hadithuhu mursala sahabiyyin, sehingga hadis beliau statusnya mursal sahabat. Statusnya mursal sahabat. Jadi Tariq bin Syihab ini sahabat atau bukan? Sahabat. Kenapa? Pernah ketemu. Definisi sahabat sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun bihi wa mata ala dzalik. Orang yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan dia mati dalam kondisi itu. Artinya mati sebagai mukmin. Bal haka ghairu wahidin ijma'a ahli ilmi ala dzalik. Bahkan sebagian ulama menegaskan ijma' para ulama bahwa mursalnya sahabat diterima. Li'annahum innama yursiluna an sahabatin. Karena bisa dipastikan sahabat itu menyampaikan hadis ini walaupun tidak pernah mendengar, pasti dia dapat dari sahabat yang lain. Pasti dapat dari sahabat yang lain. Sehingga hadis ini sahih ya meskipun statusnya mursal. Baik. Selanjutnya di sini ada keterangan dari Qais bin Muslim, beliau mengatakan, aku mendengar Tariq bin Syihab pernah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghazawtu fi khilafati Abi Bakr wa Umar bid'an wa arba'ina au bid'an wa thalathina min baini ghazwatin wa sariyah. Kata Tariq bin Syihab, aku pernah ketemu Rasulullah SAW dan aku berperang di zaman Abu Bakar, di zaman Umar selama 40 sekian tahun atau 30 sekian tahun, baik ghazwah maupun sariyah, baik perang yang dipimpin oleh kepala negara atau yang sifatnya pasukan yang diutus. Nah, selanjutnya kita akan mengambil pelajaran dari hadis ini. Baik. Berkaitan dengan Jumatan, ada 3 jenis manusia, ada 3 kegiatan yang perlu dibedakan ya. Ada 3 kegiatan yang perlu dibedakan. Yang pertama penyelenggara, yang kedua pelaksana, yang ketiga makmum. 3 ini ya. Ada penyelenggara, pelaksana, ada makmum. Pertama, untuk penyelenggara, syarat penyelenggara harus mustautin. Syarat penyelenggara Jumatan harus mustautin. Sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, yushtaratul istitan fi iqamatil jum'ah. Disyaratkan ketika mengadakan Jumatan harus mustautin. Mustautin itu apa, Pak? Nah, kalau mau mengenal mustautin, berarti kita perlu mengenal status posisi manusia. Dilihat dari posisinya, manusia itu ada 3: mustautin, mukim, musafir. Mustautin, mukim, musafir. Musafir sendiri dibagi menjadi 2: musafir sair, musafir nazil. Baik. Mustautin itu apa, Pak? Mustautin penduduk setempat. Namanya mustautin. Orang yang tinggal di sebuah tempat tertentu dan dia tidak ada rencana untuk pindah, sehingga ya dia pingin tinggal di situ sampai mati selamanya, anak turunnya ada di situ, itu namanya mustautin. Yang kedua mukim. Mukim ini tidak lebih dari mustautin. Mahasiswa itu mukim, walaupun dia berasal dari luar Jogja, tapi di sini dia mukim. Dia ngontrak, dia ngekos, kemudian membeli perlengkapan kos, bahkan punya kompor, punya kulkas, punya kendaraan di sini dan seterusnya.
Maka dari semua aktivitas dia mukim, sehingga mahasiswa nggak boleh kosor ya, walaupun berasal di luar kota. Tapi dia bukan mustautin ya, karena dia di sini sifatnya sementara. Nanti kalau sudah selesai kuliah tidak tahu mau kemana ya. Ada yang pengen kembali ke kampungnya, ada yang pengen kerja di kota yang lain dan seterusnya. Namanya apa ini? Mukim. Yang ketiga musafir. Kita tahu musafir ya, berarti orang yang dia melakukan perjalanan, baik yang nazil berarti dia singgah dalam waktu tertentu, atau yang sair yang berada di perjalanan. Jamaah haji dan umroh itu statusnya apa? Mukim atau musafir? Mukim, musafir atau mukim? Musafir. Musafir apa? Nazil. Musafir nazil. Dia melakukan safar ke Mekah atau ke Madinah. Kalau umroh misalnya 9 hari, berarti 3 hari atau 4 hari 3 hari. Lalu dia tinggal di situ selama waktu 4 hari sebagai musafir nazil. Dia sebagai musafir nazil. Maka posisi dia sebagai musafir nazil, tapi karena ikut jamaah dengan imam Masjidil Haram ya, salatnya tetap tidak bisa qashar. Kalaupun qashar boleh nggak Pak? Boleh-boleh saja, tapi tidak ikut imam Masjidil Haram. Jadi misalnya dia jamaah sendiri di hotel, atau sholat duhur dengan imam terus jamak dengan asar 2 rakaat, bisa seperti itu. Ya, posisi mereka musafir tapi musafir nazil. Nah, untuk penyelenggara Jumatan harus mustautin, orang setempat. Kalau bukan orang setempat, tidak boleh. Baik. Lalu untuk pelaksana di sini khatibnya atau muadzinnya bebas. Bukan syarat harus mukim, bukan syarat harus mustautin. Sehingga boleh nggak khatibnya musafir? Boleh. Tapi yang menyelenggarakan kan bukan khatib. Misalnya Jumatan di Ulil Albab. Siapa penyelenggaranya? DPPAI ya. Penyelenggaranya DPPAI kan? Penyelenggara resminya apa? Atau rektorat? Mahasiswa. Pokoknya Sivitas UII. Nah, diselenggarakanlah Jumatan di sini. Terus khatibnya terkadang ada undangan dari luar, ada tamu yang kemudian diminta untuk berkhutbah, diperbolehkan. Nah, kemudian yang ketiga makmum. Nah, kalau makmum nggak ada aturan, bebas. Mau siapapun boleh, musafir boleh. Kemudian wanita boleh, meskipun mereka tidak wajib. Sehingga untuk yang makmum boleh orang yang tidak wajib Jumatan. Nah, selanjutnya di sini kita bacakan keterangan dalam Minhatul Alam. Al-haditsu dalilun ala anna al-jum'ata haqqun lazimun ala kulli muslim. Hadis ini dalil Jumatan itu wajib bagi setiap muslim dan harus dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Dikecualikan dari hal ini adalah 4 jenis manusia yang tadi disebutkan dalam hadis. Yang pertama, budak. Tidak wajib Jumatan karena budak itu tertahan untuk melayani tuannya. Wa hadza madhabul jumhur, dan ini pendapat mayoritas ulama. Wa huwal madhab indal Hanabilah. Namun dan ini adalah pendapat yang mu'tamad, yang resmi dalam madhab Hambali. Lakin ta'liluhum hadza fi nadhar lianna haqqallahi ta'ala muqaddamun ala haqqis sayyid wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kenapa budak tidak wajib Jumatan? Jangan beralasan karena dia wajib mentaati tuannya. Alasan itu keliru. Tapi alasan yang tepat gimana? Ya karena Nabi SAW tidak mewajibkan. Karena Nabi SAW tidak mewajibkan. Kalau alasannya dia harus mentaati tuannya,
Berarti apakah ketaatan kepada tuannya lebih didahulukan daripada ketaatan kepada Allah? Nah, taklil seperti ini, penggunaan alasan seperti ini keliru. Terus yang lebih tepat apa? Kenapa budak nggak boleh Jumatan? Karena tidak diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga taklilnya pakai dalil. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa budak wajib Jumatan, dan ini pendapat Zahiriyah, pendapat Imam Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Namun pendapat yang lebih kuat adalah budak tidak wajib, karena demikian yang mansus yang disebutkan dalam hadis. Selanjutnya, di antara yang tidak wajib Jumatan, yang kedua adalah wanita. Li'annaha laysat min ahli khuduri majami'ir rijal. Alasannya, wanita itu bukan orang yang punya kelayakan untuk ikut hadir dalam pertemuan yang dilakukan oleh para lelaki. Bahasa lainnya, wanita itu tidak campur dengan lelaki. Ibnul Mundhir mengatakan, ajma'u ala annahu la jum'ata 'alan nisa. Mereka sepakat bahwa tidak ada kewajiban Jumat bagi wanita. Wa ala annahunna in hadarna al-imam fasallaina ma'ahu anna dzalika yujzi'u anhum. Tapi kalau wanita ikut hadir Jumatan, lalu sholat Jumat 2 rakaat bersama imam, hukumnya sah. Hanya saja tidak wajib. Baik, pertanyaannya, boleh enggak wanita mengadakan Jumatan? Boleh enggak wanita mengadakan Jumatan? Ada pondok khusus akhwat. Nah, kemudian di situ ada mimbarnya, ada apa? Boleh enggak wanita mengadakan Jumatan? Tidak boleh. Kenapa? Harus, karena mereka bukan ahlul Jum'ah. Mereka bukan ahlul Jum'ah. Ahlul Jum'ah adalah lelaki yang sudah balik dan mustautin, seperti yang tadi kita sebutkan. Maka mereka tidak boleh mengadakan Jumatan. Jadi kalau ada kumpulan wanita di musola terus Jumatan, tidak sah. Kalau sholat duhur jamaah silahkan, tapi kalau Jumatan tidak sah. Watsalits as-sabi. Yang ketiga, anak kecil, maksudnya yang belum balik. Tidak ada kewajiban Jumat, li'annahu ghairu mukallaf, karena belum balik berarti dia belum mukallaf, belum mendapatkan taklif. Meskipun boleh saja mengajak anak untuk Jumatan agar mereka belajar dan membiasakan untuk sholat Jumat, dengan ketentuan dia tidak ganggu. Sehingga kalau ganggu, misalnya di usia 4 tahun yang masih suka main ya, atau di usia berapa yang dia belum bisa diajak tenang, maka sebaiknya tidak diajak Jumatan karena akan ganggu. Yang keempat, orang sakit tidak wajib Jumatan karena udzur sakit. Wa kana mumarridul marid alladzi la yastati'u mufaraqatuhu. Termasuk juga perawatnya, kalau memang tidak bisa meninggalkan orang sakit. Ini nggak bisa kita tinggalkan ini. Saya harus jaga nih. Nah, dalam posisi ketika kamu harus jaga nih terus sebagai perawat orang ini, maka boleh untuk tidak hadir Jumatan. Dan ada sebuah hadis dari Aswad, beliau mengatakan, kunna 'inda Aisyah radhiyallahu anha fadzakarna al-muwadhabah 'ala as-salati wat ta'dhim thumma dzakarat maradun nabi sallallahu alaihi wasallam ila an qalat fawajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffatan fa kharaja yuhada baina rajulain fa ka'anni anduru rijlaihi takhattani minal wajh. Aisyah pernah bercerita
bagaimana keadaan Nabi SAW ketika sakit. Saat Nabi SAW itu sakit, sampai beliau tidak bisa keluar rumah. Masjid nempel dengan rumahnya Aisyah, tapi Nabi SAW nggak bisa bergerak ke sana. Sampai satu ketika beliau merasakan pusingnya itu hilang, ringan. Bahwa jada min nafsi khiffah, terasa ringan. Kadang biasanya kan sakit parah, terus tiba-tiba terasa enakan. Saat terasa enakan, Rasulullah SAW ingin keluar, lalu beliau dipapah oleh dua orang. Kata Aisyah, ka'anni anduru rijlaihi takhuttani minal wajh. Aku melihat Nabi SAW seperti melangkah kesakitan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fihi ta'kidu amril jamaah. Sehingga di sini menunjukkan penekanan perintah untuk salat jamaah. Wal akhdhu fiha bil ashad wa in kana al maradu yurakhisu fi tarkiha. Dan berusaha untuk selalu menjaga salat jamaah meskipun orang yang sakit dia diberi kerenganan untuk meninggalkannya. Nah, jadi kalaupun sakit bisa berangkat, berangkat. Sampai pada titik sakit nggak bisa berangkat. Kalau sudah nggak bisa berangkat ya sudah, istirahat di rumah, sholat di rumah. Masya Allah. Ya. Ibnu Mas'ud juga pernah bercerita ya. Waqad ra'aituni, dan aku teringat dulu ada orang yang yuhada baina rajulain, dipapah oleh dua orang, thumma yujlisanihi fi shaf, lalu dia didudukkan di shaf untuk hadir sholat jamaah. Selanjutnya, musafir. Musafir tidak punya kewajiban untuk hadir Jumatan. Li'anna min syartiha al-iqamah, karena di antara syarat wajib Jumatan adalah mukim. Dan Nabi SAW ketika beliau safar bersama sahabat, mereka tidak sholat Jumat. Wa wafaqa yaumu Arafah fi hajjatil wada'. Hari Arafah itu di zaman Nabi SAW bertepatan dengan hari Jumat. Tapi beliau sholat duhur dan asar, qasar, bukan Jumatan, karena ketika itu beliau sedang safar. Kata Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, wa hadza ijma'un ma'a sunnati tsabita fihi fala yasuhu mukhalafatuhu. Ulama sepakat akan hal ini. Di samping praktek Nabi SAW yang sahih akan hal ini, maka tidak boleh orang keluar dari aturan ini. Sementara Ibnu Hazm berpendapat musafir wajib Jumatan, tapi pendapat ini salah ya. Dan tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Selanjutnya, mana yang lebih baik bagi musafir, Jumatan atau tidak? Jumatan atau tidak? Jumatan, karena itu sholat yang paling afdal. Yang lebih baik bagi musafir Jumatan, karena itu sholat yang paling afdal. Oleh karena itu kalau bisa Jumatan, Jumatan. Nah, yang beresiko pesawat flight jam 12:30, Masya Allah, terbang jam 12:30. Kira-kira gimana itu? Sedang adzan boarding. Itu jadwal yang seharusnya digeser ya. Itu jadwal yang seharusnya digeser. Akan lebih bagus kalau maju, sehingga ketika sudah terbang dia sudah tidak berkewajiban Jumatan, sebab dia sudah terbang waktu Jumat baru datang. Tapi kalau kemudian boarding jam 12 pas adzan, nah, Masya Allah, ini Jumatan nggak bakalan kekejar. Tidak ikut Jumatan, resikonya gimana? Meninggalkan kewajiban. Nah, saya pernah seperti itu ya di Adi Sucipto. Akhirnya kita buat Jumatan di musola, Jumatan paling cepat, sehingga kumpulkan sekian orang, 12 ke atas waktu itu. Ya, yang penting sudah 12.
kemudian diceramai sebentar, sholat, selesai, keluar langsung boarding. Taib. Kemudian kalau musafirnya itu nazil seperti tadi ya, jamaah haji dan umroh, apakah jumatannya itu wajib? Di sini dinyatakan, amma in kana al-musafiru nazilan fal adhar annal jum'ata talzamuhu idza sami'a an-nida. Kalau musafirnya adalah musafir nazil, tadi ya musafir nazil apa? Singgah di satu tempat tertentu, bertahan di satu tempat tertentu. Pendapat yang lebih kuat, jumatan wajib baginya jika dia mendengar azan. Ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-salati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-jum'atu ala kulli man sami'an nida. Jumatan itu kewajiban setiap orang yang dengar azan. Dan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man sami'an nida thumma lam yujib min ghairi udhrin fala salata lahu. Siapa yang mendengar azan tapi dia tidak merespon tanpa uzur, maka tidak ada salat baginya. Wallahu a'lam. Oleh karena itu musafir yang kira-kira bisa jumatan ya, seperti yang tinggal di satu tempat tertentu harus tetap jumatan. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. InsyaAllah nanti kita akan singgung tentang Idul Adha besok, yang kemungkinan bertepatan dengan hari Jumat. Itu jumatannya bagaimana? Baik. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apakah hujan menggugurkan kewajiban jumatan? Pertama. Yang kedua, beberapa hari lalu ada kajian jeda maghrib isya, kemudian hujan lebat, kemudian imam mengajak untuk sholat dan berjamaah dan misalnya kajiannya berlangsung sebelum isya sudah selesai. Itu kami melihat beberapa macam yang dilakukan jamaah. Ada yang keluar sebelum sholat adzan isya, dan ada yang sebagian yang masih tetap berada di masjid ketika adzan berkumandang. Dan itu ada terbagi dua lagi, ada yang ikut jamaah isya, kemudian ada yang tetap. Itu bagaimana yang lebih tepat? Masya Allah. Jadi semerawut kayak gitu. Baik. Yang pertama dulu, tadi lupa tadi. Hujan. Apakah hujan bisa jadi uzur untuk tidak jumatan? Semua uzur sholat jamaah sama dengan uzur jumatan. Sehingga seperti kemarin ya, kondisi pandemi COVID, kemudian dikhawatirkan terjadi penularan penyakit, akhirnya masjid ditutup dan tidak diadakan jumatan. Ini salah satu di antara uzur. Sebagaimana uzur dia boleh tidak berjamaah, maka ini juga jadi uzur boleh tidak jumatan. Orang sakit atau takut terkena penyakit atau takut menularkan penyakit. Sehingga dalam posisi ini insya Allah tidak masalah jika bapak atau jamaah karena hujan deras sehingga tidak berangkat ke masjid sebab uzur hujan. Kemudian yang kedua, maghrib, sholat maghrib, terus hujan terus. Nah, habis maghrib ada kajian antara maghrib sampai isya. Kemudian ketika maghrib hujan terus, akhirnya dijamak dengan isya. Nah, saat selesai kajian sebelum isya, dikumandangkan adzan isya di tempat yang sama. Lalu jamaah bingung. Ada yang sholat isya ikut, ada yang cuman di masjid ngobrol, ada yang pulang. Bagaimana sikap yang tepat?
Seharusnya begini, melihat taklil alasan kenapa jamak isya dengan maghrib itu dilakukan. Taklilnya adalah agar tidak memberatkan, sebab maghrib dan isya itu pendek, sehingga selesai maghrib pulang kehujanan, nanti balik lagi ke masjid lagi. Akhirnya karena ada masyaqqah semacam ini, maka diperbolehkan jamak, sehingga jamak disebut dengan sunnah aridah, disebut dengan praktek yang dilakukan karena alasan kebutuhan. Kalau tidak butuh, ya tidak perlu jamak. Karena itu yang lebih tepat seharusnya tadi tidak jamak kalau memang kajiannya di masjid dan netap di situ, sehingga sekalian saja kajian sampai isya terus sholat isya. Seperti misalnya seorang ustadz dari luar musafir mau ngisi kajian maghrib sampai isya, ya, maghrib dia sholat maghrib terus ngisi kajian, perlu jamak enggak ustadz ini? Enggak perlu, karena nanti beliau ada di situ sampai isya. Maka begitu selesai kajian tinggal ikut bergabung sholat isya. Nah, kalau sudah terjadi gimana, Pak? Kalau sudah terjadi, pilihannya masjid ini seharusnya tidak adzan, karena tadi sudah jamak. Kecuali kalau sekampung nggak ada yang adzan, nah maka adzan dikumandangkan untuk menggugurkan kewajiban dengan pemberitahuan datangnya masuk waktu sholat isya. Atau yang kedua, jika tetap diadzani dan ditegakkan sholat jamaah, berarti yang sudah jamak keluar dari masjid sebelum adzan dikumandangkan. Syaratnya sebelum adzan dikumandangkan. Tapi kalau ketika adzan dikumandangkan dia masih bertahan di situ, dia harus ikut sholat isya. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau melihat ada orang yang keluar masjid saat adzan sudah dikumandangkan, beliau mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Orang yang kayak gitu tuh, dia melanggar aturan Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada di dalam sudah adzan ya tidak boleh keluar. Wallahu a'lam. Baik, penjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian saya alami sendiri dalam perjalanan dari Jogja ke Jawa Timur ke Jember. Di tengah jalan itu hari Jumat ada satu rest area yang sedang menyelenggarakan Jumatan. Rombongan orang bis yang di belakang belum Jumatan, akhirnya menyelenggarakan Jumatan di masjid yang sama. Boleh enggak itu, Ustaz? Oh, okay. Perjalanan dari Jogja menuju Jember naik bis. Di rest area ada Jumatan, tapi bis Bapak telat. Ya, Jumatan sudah selesai baru datang. Boleh enggak rombongan bis ini ngadain Jumatan? Enggak boleh. Pelanggaran itu. Pertama, mereka semua musafir kan? Dan musafir tidak boleh mengadakan Jumatan. Ngikut Jumatan boleh, mengadakan tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh ada dua Jumatan dalam satu masjid. Terus siapa yang lebih berhak? Jumatan pertama atau Jumatan kedua? Nanti kalau yang lebih berhak Jumatan kedua, oh berarti pertama tadi pembelot. Dan sebaliknya. Karena Jumatan hanya satu. Ketika ada di masjid itu sudah diselenggarakan Jumatan, ya sudah, nanti jangan Jumatan lagi, cukup salat duha, cukup salat duhur. Nah. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.